pesisir Laut Kidul yang berombak ganas dan dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat, terdapat sebuah desa kecil bernama Tanjung Samudra. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan suasananya yang tenang. Tetapi di balik keindahan itu juga memiliki reputasi mistis yang kental. Banyak cerita rakyat yang selalu beredar tentang makhluk halus dan kekuatan gaib yang konon katanya penghuni daerah sekitar. Namun kisah kali ini bukanlah tentang cerita rakyat biasa, melainkan tentang misteri yang melibatkan seorang gadis cantik yang hilang tanpa jejak di pesisir Laut Kidul. Aura seorang remaja berusia 18 tahun yang dikenal tidak hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Aura tinggal bersama ibu dan kakeknya di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir pesisir pantai Kidul. Mereka hidup sederhana namun penuh kebahagiaan, hingga Aura adalah sosok yang penuh semangat, senang membantu warga desa di sekitarnya, dan dikenal memiliki kecantikan. Pada suatu pagi di bulan Agustus, Aura seperti biasanya berjalan-jalan di sepanjang pantai. Setelah membantu ibunya dengan pekerjaan rumah, matahari bersinar sangat cerah dan langit biru tanpa awan menyelimuti. Dengan langkah Aura berjalan menuju pantai, menikmati deburan ombak, menikmati semilirnya angin yang lembut menyegarkan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pagi itu akan menjadi hari yang mengguncang. Seiring berjalannya waktu, ibu Aura mulai merasa cemas karena Aura belum kembali. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang dan Aura biasanya selalu pulang sebelum tengah hari. Lalu ibunya kemudian pergi mencari Aura di tepi pantai di pesisir desanya dengan penuh harapan. Namun hanya suara angin dan suara ombak yang menjawab saat itu. Ibu Sari merasakan ada yang tidak beres dan segera meminta bantuan dari warga atau dari tetangganya. Selama berhari-hari, beberapa jam para penduduk desa mencari Mira di sepanjang pantai dan hutan di sekitarnya. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan kabar hilangnya Aura. Lalu tim pencari dari berbagai tempat datang untuk membantu. Mereka mencari di semua tempat yang mungkin, dari tepi pantai hingga ke dalam hutan. Tapi Aura tetap tidak ditemukan. Keesokan harinya, seorang dukun tua yang dikenal dengan kemampuan spiritualnya, Ki Joyo, datang ke desa untuk membantu. Ki Joyo yang dikenal memiliki koneksi dengan dunia spiritual dan seringkali diminta bantuannya oleh penduduk setempat. Dalam situasi seperti
seperti ini, setelah memeriksa tempat di mana aura terakhir kali terlihat, Ki Joyo mulai ritual untuk mencari petunjuk. Ritual Ki Joyo melibatkan pembakaran kemenyan dan doa-doa dalam bahasa kuno. Dia menceritakan bahwa ada energi kuat yang menghalangi pencarian mereka dan membawa pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar hilangnya seorang gadis. Dia percaya bahwa ada kekuatan gaib yang terlibat, mungkin sesuatu yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Saat malam mulai tiba, suasana di desa semakin mencekam. Dengan bantuan Ki Joyo, beberapa warga desa melakukan ritual khususnya di pantai di pesisir Laut Kidul, berharap bisa mendapatkan petunjuk atau tanda dari dunia gaib. Mereka melihat penampakan yang aneh dan mendengar suara-suara aneh dari pesisir laut, tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang keberadaan aura. Hari pun berlalu tanpa perkembangan. Desa Tanjung Samudra tampak semakin tertekan dengan kehilangan aura. Ibu Aura yang patah hati dan penuh rasa rindu tidak pernah kembali atau tidak pernah berhenti untuk mencari. Ibu Aura berharap setiap hari dia datang ke pantai, berdoa dan memanggil Aura dengan harapan agar anaknya kembali. Beberapa bulan kemudian, saat musim gugur tiba dan cuaca mulai berubah, sebuah kejadian aneh terjadi. Seorang nelayan yang sedang memancing di luar perairan yang dalam melaporkan bahwa dia melihat seorang gadis di tengah laut. Nelayan tersebut menggambarkan gadis itu mirip dengan Aura, dan dia tampaknya berada dalam keadaan tidak bergerak. Lalu nelayan tersebut tidak berani mengikuti lebih dekat karena laut yang tiba-tiba menjadi ganas dan berombak-ombak. Lalu berita ini menyebar dengan cepat dan memberikan sedikit harapan baru kepada penduduk desa. Mereka kembali mempersiapkan pencariannya. Kali ini lebih fokus pada area laut yang paling dalam. Namun upaya mereka tidak membuahkan hasil dan petunjuk tentang keberadaan Aura. Pencarian yang tidak kunjung membuahkan hasil. Ki Joyo kembali melakukan ritual dan meditasi lebih mendalam. Dia mulai memahami bahwa kehadiran Aura mungkin berkaitan dengan legenda lama tentang Ratu Laut Kidul, makhluk mistis yang konon memiliki kekuatan besar dan seringkali dikaitkan dengan kehilangan orang-orang di pesisir Laut Kidul. Menurut legenda, Ratu Laut Kidul dikenal sering mengambil jiwa manusia sebagai pengikutnya. Ki Joyo memperingatkan semua penduduk desa di wilayah pesisir Laut Kidul, mungkin Aura telah terjebak dalam dunia lain dan mereka harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa gadis itu mungkin tidak akan pernah kembali lagi.
Namun ada juga harapan kecil bahwa mungkin saja Aura bisa diselamatkan jika ada cara untuk bernegosiasi dengan kekuatan gaib tersebut. Setelah berbulan-bulan usaha dan doa, sebuah penemuan terjadi secara tak terduga-duga. Seorang menemukan sebuah kalung emas di dekat pantai yang dikenal milik Aura. Kalung tersebut berada di tempat yang sama dengan tempat Aura terakhir kali terlihat. Penemuan ini memberikan dorongan baru kepada warga desa untuk terus mencari, berharap bahwa kalung tersebut adalah tanda bahwa Aura masih berada di suatu tempat di dekat mereka. Dengan tekad baru, mereka melanjutkan pencariannya. Mereka memanfaatkan setiap kemungkinan dan berharap untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Kisah Aura dan misteri hilangnya gadis cantik ini terus menggetarkan. Banyak orang mengingatkan mereka tentang kekuatan yang tak terlihat oleh kasat mata. Selama pencariannya tidak membawa keberhasilan, akhirnya hilangnya Aura terlupakan, terutama oleh orang tuanya dan penduduk-penduduk di sekitarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Ikuti terus video-video misteri selanjutnya hanya di Jejak Misteri Channel.